media, sebuah kekuatan besar yang mampu membentuk opini, menggiring massa, dan menentukan arah politik sebuah bangsa. Tapi, apakah semua itu berjalan sesuai etika? Kami hadir untuk mengupas tuntas bagaimana media digunakan atau disalahgunakan dalam kampanye politik. Mari kita analisis bersama dengan pendekatan kritis dan penuh wawasan. Perkenalkan, kami dari Prodi Pemikiran Politik Islam semester 7 yang beranggotakan Desinita Fitriana, Wita Waria, Miranda, Fahrizal Dwi Nirzawan, dan Dedi Sanjaya. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Literasi Media. Dengan dosen pengampu, Ibu Dwi Rosmawati Eskep Enkes. Bersama kami, mari membedah fenomena ini, mempertanyakan etika, dan mencari solusi untuk masa depan media yang lebih bertanggung jawab. Koi disimak. Analisis kritik terhadap etika media dalam kampanye politik. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi selama kampanye politik yang sangat berpengaruh kepada pemahaman masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, analisis kritik terhadap media dalam kampanye politik dilakukan untuk mengidentifikasikan apakah media telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik, seperti objektif, kejujuran, dan independen, atau justru melanggar aturan tersebut untuk kepentingan tertentu. Adapun fungsi etika media dalam kampanye politik di antara lain, yang pertama, media memiliki peran strategis sebagai penyedia informasi bagi publik selama kampanye politik berlangsung. Yang kedua, etika media mencakup prinsip-prinsip seperti tidak memihak, keakuratan informasi, menghindarkan berita bohong, serta tidak menjadi alat propaganda partai atau kandidat tertentu. Adapun tujuan analisis kritik dalam kampanye politik di media sosial. Yang pertama, mendorong transparansi dan akuntabilitas media dalam melaporkan kampanye politik. Yang kedua, menyadarkan masyarakat dalam pentingnya mengonsumsi informasi yang kritis, terutama saat media mungkin memiliki agenda tersembunyi. Dan yang ketiga, menjaga integritas proses demokrasi dengan memastikan media sesuai dengan etika. Peran media dalam mendukung atau merusak integritas politik. Media memainkan peran sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa memperkuat demokrasi, yaitu yang pertama, media sebagai platform informasi. Media membantu menyampaikan program kerja dan visi misi kandidat kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan transparan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik. Media sosial dan tradisional memberikan ruang bagi dialog politik yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu. Dan yang ketiga, penyebaran pesan positif. Media sosial memungkinkan kandidat menampilkan sisi personal dan visi positif mereka untuk membangun kepercayaan publik. Tetapi di sisi lain, dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merusak integritas politik, yaitu yang pertama, penyebaran informasi palsu. Media dapat digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau propaganda yang seringkali merusak reputasi kandidat dan membingungkan pemilih. Yang kedua, dominasi oleh kepentingan politik. Beberapa media massa dikuasai oleh kelompok politik tertentu yang mengurangi independensi dan mempengaruhi pemberitaan menjadi berat sebelah. Dan yang ketiga, personalisasi berlebihan. Kampanye yang terlalu fokus pada citra pribadi melalui media sosial dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu kebijakan yang penting. Contoh penyalahgunaan media oleh kandidat politik untuk menyebarkan propaganda. Penyalahgunaan media oleh kandidat politik untuk menyebarkan propaganda sering terjadi, terutama dengan menggunakan media sosial sebagai alat utama. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, manipulasi informasi dan hoaks. Kandidat politik kerap menggunakan strategi black propaganda, yaitu menyebarkan informasi palsu untuk mendiskreditkan lawan politik atau meningkatkan citra diri. Informasi ini sering diulang-ulang agar terlihat kredibel di mata audiens. Contoh nyata adalah penyebaran hoaks melalui media sosial saat kampanye yang bertujuan mengubah opini publik melalui informasi dan menyesatkan atau tidak benar. Yang kedua, penggunaan media sosial untuk polarisasi. Dalam artikel jurnal Politika dijelaskan bagaimana kandidat presiden menggunakan media sosial untuk memainkan sentimen identitas.
Dengan membingkai isu tertentu seperti agama atau nasionalisme, mereka dapat menciptakan perpecahan di masyarakat, sekaligus menarik dukungan dari kelompok tertentu. Yang terakhir, ketiga, propaganda tersembunyi. Propaganda yang dilakukan melalui akun anonim atau sumber yang tidak jelas sering digunakan untuk menyebarkan narasi tertentu tanpa dapat dilacak ke kandidat atau tim kampanye. Ini dilakukan untuk menanamkan opini yang menguntungkan bagi kandidat, tetapi sulit dipertanggungjawabkan jika narasi tersebut terbukti salah. Dampak etika media terhadap kepercayaan masyarakat terhadap politik. Etika media memainkan peran signifikan dalam membangun atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap politik. Media yang bertindak secara etis dengan mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan akurasi dalam pemberitaan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Sebaliknya, praktik tidak etis seperti penyebaran berita palsu, bias politik, atau sensasionalisme dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan polarisasi. Menurut penelitian dalam jurnal Nomos Leka, penggunaan etika komunikasi yang tepat, termasuk dalam media digital, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Etika ini melibatkan tanggung jawab dalam cara informasi disampaikan dan dampak yang timbul pada audiens. Selain itu, media digital yang tidak dikelola secara etis dapat mengarah pada penyebaran informasi yang memburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Kebebasan pers di Indonesia yang meningkat sejak era reformasi memungkinkan media untuk lebih berperan dalam membentuk opini publik. Namun hal ini juga memberikan ruang bagi potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik tertentu yang pada akhirnya dapat merusak integritas komunikasi politik. Dengan demikian, etika media menjadi elemen krusial untuk menjaga kredibilitas politik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Keberadaan regulasi yang ketat dan literasi media yang baik di kalangan masyarakat juga diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pelanggaran etika media. Setelah membahas berbagai aspek dalam analisis kritik terhadap etika media dalam kampanye politik, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Namun, seringkali media digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak objektif demi kepentingan politik tertentu. Yang kedua, pelanggaran etika media sering terjadi. Mulai dari penyebaran berita bohong, framing yang tidak adil, hingga manipulasi data untuk menggiring opini masyarakat. Yang ketiga, literasi media sangat dibutuhkan di era ini, agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik. Yang keempat, etika media harus ditegakkan, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun komitmen moral dari pelaku media dan politik. Media seharusnya menjadi ruang yang transparan, independen, dan adil bagi semua pihak. Jadi kesimpulannya, media dalam kampanye politik harus lebih bertanggung jawab, sementara kita sebagai masyarakat harus menjadi konsumen informasi yang cerdas. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan politik yang lebih etis dan sehat. Terima kasih telah menyimak. Mari bersama-sama membangun media yang beretika.